Tunggu, bisa tunggu. kok Bapak bingung, Bapak agama apa memangnya? Buddha. Buddhis, oke. Aku mau tanya, Ya, aku dengar katanya Tuhan Yesus Tuhan. bininya. Kenapa? Aku mau tanya, apa Tuhan Yesus ada nikah, ada bini? Kata orang dia ada bini namanya Madalena. Nggak ada. Hmm, berarti tidak betul ya? Tidak betul karena tidak bisa dibuktikan juga. Betul. Katanya waktu dia cuci kaki Tuhan Yesus itu apa cara orang itu menikah gitu, kata apanya ya, aku nggak pandai ngomong. Katanya cara orang itu menikah gitu. Oh, enggak. Karena Yesus juga mencuci kaki ke 11 muridnya. Apakah Yesus menikahi muridnya? Iya. Tuhan Yesus itu juga mencuci kaki murid-muridnya. Ini ada ya. Jadi ke 11 muridnya, ke 12 muridnya itu dicuci semua kakinya sama Yesus. Jadi mencuci kaki, mengelap kaki itu bukan menikah. Menikah itu ya ini pakai cincin di bait Allah begitu. Bukan menikah. Seperti itu. Ya. Ayat Yesus mencuci ke-12 kaki murid-muridnya. Ini Bang, Abang baca di Yohanes 13 ayat 1 sampai 7. Nah, ini dikatakan bahwa kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baki, mulai membasuh kaki murid-muridnya dan menyekanya dengan kain yang terikat di pinggangnya itu. Nah, jadi kalau dikatakan mencuci kaki itu menikah, ya bukan. Tidak ada dalam pernikahan Kristen dan Yahudi pun tidak ada menikah itu nyuci kaki. Enggak ada. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanya Pak Denny? Ada. Aku kok apa ya, kok agama Kristen sama agama Islam kok nabinya semua sama ya, itu yang berlaut Nabi Musa sama ada juga nabi yang bikin kapal, Nabi Nuh. Kok semua sama? Oke. Yang namanya sama berarti dua dibandingkan seperti ini. Oh, ini. Nah, orang Kristen duluan ada, orang Islam belum ada. Jadi nggak bisa dikatakan sama. Kecuali ya tadi Kristen dan Islam bareng-bareng adanya sama. Oh, sama ini tradisinya. Tapi karena ini udah ada duluan orang Kristen ini, nabi-nabinya. Orang Yahudi itu udah ada nabi-nabinya. Nah, ini kan tiba-tiba baru datang. Ya, Abang pikir sendiri aja lah, gimana bisa sama? Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi kalau sama itu misalnya kan, loh baju kita sama, berarti saat yang dalam waktu bersamaan, itu baru dikatakan kok sama gitu. Karena waktu bersamaan, ini waktunya tidak bersamaan. Jadi ada yang duluan, ada yang duluan, ada yang mengikuti. Mungkin seperti itu tepatnya. Seperti itu, Pak. Logikanya kan begitu. Tapi namanya sama, mujizatnya pun sama semua. Ya kan gini Bang, ada orang udah pakai baju coklat, saya ngikutin dia pakai baju coklat, ya sama, disama-samain. Nah itu. Jadi kalau memang keduanya memang sama di timeline yang sama, nah itu baru bisa saya bilang kebetulan ya sama gitu. Itu sih Bang. Berarti ada yang namanya yang sudah ada, lalu ada followers gitu, pengikut gitu. Seperti itu sih Bang. Jadi waktu itu Nabi Musa sama nabi-nabi yang lain, seperti Nabi Nuh, Nabi Musa, waktu itu orang itu beragama apa ya? Belum punya agama atau agama apa?
Mereka itu agamanya Judaism. Judais. Berarti bukan Kristen ya? Bukan. Kristen itu adalah nama untuk pengikut Yesus. Jadi Kristen itu merupakan panggilan untuk orang-orang Kristen yang mengikuti Yesus. Jadi di abad 1 lah baru ada istilah Kristen itu. Gitu. Jadi pas di zamannya Musa ya tidak. Nah, orang Kristen ini ajarannya sama dengan Judaism karena Yesus itu sendiri adalah Judaism. Jadi Kristen itu adalah transformasi dari Judaism yang dulu. Begitu. Karena Tuhannya sama. Oh, berarti Judais pengikut Tuhan Yesus juga lah berarti. Iya, jelas. Semuanya itu pengikut Tuhan Yesus. Tapi istilah Kristen itu untuk muridnya Yesus. Muridnya yang di abad pertama gitu. Daud itu pengikut Yesus, tapi dia tidak dikatakan Judaism karena saat itu Yesus belum mengambil rupa manusia dan belum bergelar Kristus, sehingga tidak dikatakan atau belum dikatakan Kristen. Begitu. Ini kan orang terdahulu kan orang Yahudi ya, kalau nggak salah, betul nggak? Orang terdahulu Adam. Adam. Yang paling dahulu itu Adam. Adam orang Yahudi ya? Bukan. Apa Bukan. orang Arab? Jadi Yahudi itu adalah nama dari salah satu anak Yakub. Nama kan Yakub ini punya 12 anak. Ada salah satu nama anaknya itu Yehuda. Nah, saat pembuangan di Babel, keturunan dari Yakub ini yang 12 suku ini itu pada menghilang dan mati. Yang tersisa itu lebih banyak orang Yehuda, suku dari Yehuda, cucu-cucunya atau anak-anaknya dari si Yehuda ini, sehingga agama itu ya, kumpulan orang Israel itu namanya jadi Judaism karena lebih banyak atau lebih mendominasi suku Yehuda ini, karena suku-suku yang lainnya itu sudah pada menghilang. Begitu. Mas, pertanyaan aku kan, itu Adam kan dibilang Nabi Adam. Adam itu Adam bukan nabi. maksudnya? Adam Bukan itu nabi. tidak ada suku, dia itu kan manusia pertama. Jadi kalau dikatakan dia Yahudi ya tidak. Yahudi itu adalah nama salah satu anak dari Yakub. Ini tadi jawaban saya. Jadi ini kan ada satu. Ini kan Abraham. Pertama Abraham nih kakeknya. Abraham punya anak. Abraham punya anak. Ishak dan Ismail. Nah, Ishak punya anak namanya Yakub. Oke. Si Ishak ini punya anak namanya Yakub. Nah, Yakub ini alias Israel. Jadi Yakub ini nama lainnya adalah Israel. Nah, Yakub ini punya anak 12. Ada Lewi, ada Dina, ada siapa lagi? Naftali, ada Yehuda. Nah, Yahudi itu dari Yehuda ini. Salah satu cucu Abraham ini yang mendominasi sisa-sisa dari bangsa Israel. Bangsa Israel ini kan artinya adalah Yakub, anak-anaknya Yakub. Begitu. Jadi Yahudi itu dari kata Yehuda. Kenapa? Karena yang banyak tersisa itu dari 12 anaknya Yakub ini adalah Yehuda. Dan dari Yehuda juga lah lahir Kristus. Dari suku ini. Begitu. Bapak Abraham dia bahasanya apa? Bapak Abraham itu bahasanya masih, karena dia tinggal di tanah Ur Kasdim. Nah, tanah Ur itu biasanya bahasanya dulu itu bahasa Aramaik semuanya. Bahasa Arab. Ya, bahasa yang tua. Berarti Bapak Abraham orang Arab dong? Aramaik bukan Arab. Oh, Arab. Belum ada Arab. Arab itu dari keturunannya Ismail.
Aramai. Jadi setelah Abraham ada namanya Ismail. Nah, anaknya Ismail ini kan tinggal di Mesir. Nah, itulah yang kita kenal sebagai orang-orang yang tinggal di semenanjung Arab sana. Jadi bukan Aramaik. Nah, Aramai. iya. Ya, aku bingung loh. Kan Bapak Abraham Aramai. Kok bisa? Tunggu. Kok Bapak bingung, Bapak agama apa memangnya? Buddha. Buddhis, oke. Jadi gini Pak, jadi nama bangsa itu adalah nama orang, gitu. Jadi dari keturunan, gitu. Israel itu sama dengan Yakub. Sebelumnya namanya Yakub. Yakub ini adalah cucu dari Abraham. Nah, Yakub ini nama lainnya itu Israel. Kayak saya ini, Agatha, nama lain saya itu Neng gitu. Nah itu, jadi sama aja AKA gitu Pak. Jadi kalau Bapak, kalau di Alkitab Bapak menemukan nama Yakub, ya itu Israel. Jadi semua anak-anak Israel inilah, semua anak-anaknya Yakub inilah yang disebut bangsa Israel, keturunan dari Israel atau Yakub tadi. Seperti itu. Ya aku bingung kan. Aku bingung. Orang dulu Israel, kok bisa ada aku orang Cina? Kan seharusnya Israel semua. Oke, jadi gini Pak, Bapak kan ada Israel, itu dari Yakub. Ada yang namanya anak lain dari Ishak ini, itu namanya adalah Esau. Nah, dari Esau ini ada bangsa lain. Kenapa Bapak mau tahu silsilah Cina? Berarti orang Cina itu berarti Bapak harus cari runut silsilahnya itu ke nenek moyang Bapak. Jadi kenapa ada Israel? Ini karena dirunut kisahnya itu dari Adam, ya. Adam punya anak namanya Kain, Habel, dan Set. Dari Set ini ada anaknya yang namanya Metusalah terus memperanakkan Henok memperanakkan Nuh sampai ketemu nanti ke Abraham. Nah itu. Jadi garis keturunannya ini Pak, ini ada family tree-nya. Kayak contoh Pak Denny Lim. Anak Bapak 4, ya kan? Anak Bapak 4. Nah, dari yang 4 inilah keturunan Israel salah satunya. Bapak mungkin dari anak yang lain, Cina. Ada orang Afrika dari keturunan yang lain, seperti itu. Jadi di dalam silsilah kitab kami ya hanya yang diambil yang sampai silsilahnya itu ke Yesus. Nah, jadi ditarik garis lurusnya itu sampai ke Yesus. Nah, kalau anak-anak dari yang lain ini ya itu tidak dicatat di dalam kitab kami karena kami itu tidak mencatat silsilah yang tidak berhubungan dengan Tuhan kami, kemanusiaan dari Yesus. Jadi itu ditarik sampai ke Adam itu ketemu silsilahnya. Nah, inilah isi kitab kami. Ini membuktikan bahwa Tuhan kami itu menjaga bangsa yang Dia pilih sejak dari Adam. Nah itu. Iya kan berarti kan nenek moyang kita kan Adam, betul nggak? Betul. Nah, seharusnya kalau nenek moyang kita Adam kan keturunannya orang Cina lah yang harusnya menjaga silsilah itu. Begitu. Kalau Israel ini kan menjaga silsilahnya sampai ke Adam, nggak terputus itu. Jadi tahu jalurnya gitu. Family tree-nya itu tahu. Itu karena kan nggak semua dipilih Tuhan gitu. Jadi yang dipilih Tuhan itu hanya sampai kepada Yesus. Sebab Yesus itulah yang akan menyatukan semua bangsa yang tercerai-berai tadi. Jadi awalnya kan dari Adam, ya kan? Terus beranak cucu tersebar kemana-mana sampai kepada Yesus. Nah, dari Yesus semua keturunan Abraham yang terpecah itu disatukan kembali. Itulah yang disebut gereja. Itulah yang disebut Israel. Jadi Yakub sama dengan Israel sama dengan gereja. Itu. Jadi awalnya satu, tersebar, dijadikan satu lagi oleh satu orang yang bernama Yesus. Jadi Yesus ini dikatakan Adam yang kedua yang menyatukan seluruh keturunan Adam yang pertama. Adam yang pertama dari satu menyebarkan banyak keturunan. Seperti itu. Begitu Pak. Tapi Bapak nggak usah khawatir kalau Bapak mau tahu silsilah Bapak. Kalau Bapak memang mengklaim
Saya juga keturunan Adam. Masuklah ke dalam Kristus, ke dalam Tuhan Yesus, maka Bapak nanti akan disatukan lagi kepada Abraham sampai kepada Adam. Gitu. Karena memang sejatinya manusia ini berasal dari satu orang, yaitu Adam. Nah, ya nenek moyang kita kan dia. Iya Adam. Terus itu jadi banyak anak-anaknya terpisah-pisah, disatukan lagi sama Yesus melalui dia. Jadi kalau Bapak mau sampai silsilahnya sampai ke Adam, masuklah ke dalam Kristus. Maka kita dipersatukan lagi dengan nenek moyang kita, ke Abraham lalu sampai ke Adam. Begitu. Ya mungkin Bapak masih bingung kan, loh kok mata saya sipit, terus kulit saya lebih putih, ada yang hitam. Ya itu terjadinya perubahan karena cuaca, iklim yang berbeda-beda di setiap belahan bumi, terus lagi letak geografisnya. Nah itu kan membuat orang tuh jadi mengalami yang namanya evolusi, ya kan? Jadi dari makanan aja kita tahu, jadi bentuk rahang itu kita bisa membedakannya. Ada orang yang dia lebih hitam, ya karena iklimnya itu kayak cuacanya di padang pasir, dia lebih hitam. Ada orang yang di iklim sejuk, kan seperti itu. Nah itulah yang membuat muka kita itu jadi beda-beda. Tapi sejak semula, ya sumber kita ya cuma satu, Adam. Begitu.